Dosen nyentrik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini saya akhirnya bisa ketemu dengan narasumber yang ketiga dari penelitian saya ya, tentang strukturalisme profetik. Ya, sebelum saya mengawali wawancara, biar sama perspektifnya, saya perlu menjelaskan terkait strukturalisme profetik terlebih dahulu ya Pak. Strukturalisme profetik ini merupakan teori konstruksi ya, jadi bukan teori murni yang sudah mapan di dunia kesusastraan, tetapi saya berupaya mengonstruksi dari teori yang sudah ada ya. Jadi tidak benar-benar baru juga. Jadi hasil konstruksi itu saya ambil dari yang pertama strukturalisme genetiknya Pierre Bourdieu, dan yang dari Indonesia ini sastra profetiknya Kunto Wijoyo ya. Kedua langkah ini sudah mapan pada zamannya. Kalau saya memandang Bourdieu itu sudah mapan sampai sekarang masih diterapkan dan tidak banyak problematik yang ditemukan di bidang sosial. Akan tetapi ketika saya membaca Kunto Wijoyo, saya menemukan hal lain. Kunto Wijoyo ini sastra profetiknya ada 3 langkah. Yang pertama ini humanisme, kemudian yang kedua itu liberasi, dan yang ketiga transendensi. Nah, yang saya menemukan kejanggalan itu pada langkahnya liberasi, karena Kunto Wijoyo menyebutkan liberasi internal dan eksternal. Nah, di mana internal ini diambil dari sisa-sisa kolonialisme. Nah, kemudian eksternal ini tragedi-tragedi kolonialisme yang terjadi di luar negeri. Nah, ketika ditarik ke sastra Indonesia, ini masuk selain kolonial ini berarti sastra yang di era-era kolonial. Jadi kalau mungkin ditarik ke arah sini akan semakin sedikit sastra kolonial, karena banyak yang sudah masuk ke era-era baru. Penggalian ke arah-arah kolonial itu semakin sedikit. Nah, dari situlah akhirnya keinginan mengonstruksi teori profetik ini agar menjadi lebih universal dengan saya namai strukturalisme profetik. Kalau punyanya Kunto Wijoyo itu ini sastra profetik yang saya tidak sepakat karena tidak bisa long time di liberasinya tadi. Nah, kalau yang di transendensi itu saya rasa masih relevan, karena bagaimana keimanan seseorang sampai saat ini ketika kita berbicara sastra religius itu pasti ada gitu ya, bagaimana kisah-kisah saat ini yang memantik keimanan seseorang setelah membaca, merenung. Nah, itu kan masih bisa ditemukan. Tapi kalau kolonialisme ini semakin jarang. Nah, membuat akhirnya teorinya kalau kolonialisme di sebuah sastra itu nggak ada, akhirnya kan satu langkah teorinya Kunto Wijoyo tidak dijalankan, hanya humanisme dan transendensi. Karena humanisme sekarang tetap berjalan, karena konsep humanisme Kunto Wijoyo ini untuk memerangi dehumanisme. Nah, seseorang kan semakin individual. Nah, konsepnya Kunto Wijoyo humanisme kan mengarah ke sana. Kalau di dalam Islam pengakuan Kunto Wijoyo itu amar ma'ruf. Nah, kemudian untuk liberasinya nahi mungkar. Nah, untuk transendensinya kalau versinya Kunto Wijoyo itu tu'minu billah. Jadi kalau saya membaca, kalau dari spirit Islamnya sangat kuat, tetapi ketika ditarik ke sastra oleh Kunto Wijoyo saya menemukan ketimpangan di liberasi tadi antara internal dan eksternal, karena mengarahnya hanya ke kolonial. Jadi di situ kalau humanismenya masih relevan sampai saat ini. Nah, itulah akhirnya saya membuat konsep ini yang tidak jauh berbeda dari konsepnya Kunto Wijoyo, amil, amul, dan amal. Tapi urutannya adalah amil, kemudian yang kedua itu amal, dan yang terakhir itu amul. Ini sejajar sebenarnya, secara konsep sejajar dengan kalau amil itu sejajarnya dengan humanisme,
Nah, kemudian kalau amal ini sejajarnya itu dengan liberasi, baru yang ketiga ini amul ini dengan transendensi. Cara konsepnya begitu. Saya wawancara ini dalam rangka kalau secara teoretis itu seperti itu tadi. Nah, saya ingin tokoh-tokoh lah. Kebetulan jenengan ini di sini posisinya sebagai tokoh agama juga, sebagai akademisi juga kan profesinya. Kebetulan itu sehingga jenengan saya jadikan narasumber dalam penelitian saya. Nah, jadi konsep amil tadi itu lebih ke perbuatan baik yang akhirnya membuat seseorang itu menjadi tokoh yang melakukan kebaikan. Nah, kalau sudah melakukan kebaikan akhirnya menerapkan amal, mengajak seseorang meninggalkan keburukan. Nah, yang terakhir, tingkatan terakhir itu keimanan seseorang. Ya, jadi kayak gitu. Nah, jadi bahasanya saya gunakan bahasa mungkin berbuat baik, perbuatan buruk, dan keimanan seseorang untuk mempermudah biar nggak tumpang tindih gitu ya. Karena konsep amal amul itu kan mungkin belum familiar. Ya, saya baru dengar kali pertama. Nah, jadi itu akhirnya saya pilih menggunakan itu saja ya, perbuatan baik, perbuatan buruk, dan keimanan. Cuma ya memang kalau saya dengar kalau amil itu kan sudah akrab dalam hasanah teologi keislaman misalnya ya. Tapi amul kita belum pernah menjangkau itu dalam konteks apa itu. Nah, mungkin monggo kalau semoga bisa relevan ya jawaban-jawaban yang saya berikan nanti. Oke. Jadi kita mulai dari yang perbuatan baik dulu. Ya. Kalau secara definisi perbuatan baik itu seperti apa? Menurut panjenengan, perbuatan baik itu seperti apa? Ya. Ini pertanyaan sederhana tapi juga tricky ya. Kalau kita tarik secara pribadi ya, kita memang mendefinisikan baik ini kan wilayahnya moral, etika ya. Sehingga ukuran empirisnya jelas agak susah ya, abstrak sekali ya untuk apa namanya kata baiknya dulu itu. Yang baik menurut kita belum tentu baik menurut orang lain dan sebagainya. Dan dalam konteks yang wilayah sastra yang terrefleksi dalam kehidupan kita sebagai pribadi maupun sebagai masyarakat ya, atau juga hubungan kita dengan Tuhan ya, antara vertikal, horizontal, dan ke dalam itu tentu menempatkan baik ini jelas ekspresinya berbeda ya. Kalau saya refleksikan dengan apa yang saya rasakan, apa yang saya pahami, maupun apa yang saya lakukan pribadi ke dalam dulu, saya selalu berangkat pada, saya percaya bahwa di dalam setiap orang itu ada, katakanlah kalau dalam agama disebut kolbu ya, disebut kolbu dalam ukuran yang mungkin sangat abstrak karena kita hanya bisa melihat indikatornya ya. Kalau kita definisikan secara empiris jelas tidak bisa, tetapi indikator-indikator itu yang disebut akhlak, yang mungkin disebut akhlak di dalam pemahaman keagamaan. Kalau dalam agama Islam misalnya disebut akhlak ya. Saya cenderung, kalau pengalaman pribadi cenderung mempercayai bahwa di setiap orang itu ada kolbu dengan kadarnya masing-masing, dengan pengalaman batin masing-masing ya. Kalau pengalaman saya lebih mengasah itu dulu untuk sebagai alat ukur kita pribadi ya, yang tidak mungkin, yang hampir tidak mungkin bisa kita terapkan ke orang lain. Nah, apakah bisa diterima apa tidak? Pengalaman batin saya mengarahkan kepada satu lokus yang menurut saya, bagi saya cukup operasional
Tapi gerak batin itu, ya, sikap batin itu ada semacam, kalau nggak apa-apa ini ya, kita lompat juga di samping agama juga ada pemahaman, katakanlah ada yang disebut sebagai rasa sejati, ya, ada yang disebut Nur Muhammad di dalam setiap orang, ya, yang itu sangat otentik, ya, setiap orang pasti punya pengalaman spiritual masing-masing, tetapi itu kadang-kadang yang akhir-akhir ini, ya, setelah mengalami banyak perjalanan spiritual, itu yang secara intuitif, ya, menjadi semacam neraca bagi saya untuk menilai mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Saya belum berani memberikan definisi terhadap sikap apa tadi, sikap baik, ya. Sikap baik itu seperti apa? Cuman yang saya rasakan adalah kadang-kadang di zaman yang sekarang, mungkin beda dengan zamannya Kunto Wijoyo, ya, beda zamannya yang lain. Di zaman sekarang bagi saya yang hak dan yang batil itu samar sekali. Kadang kebenaran, ya, atau kebaikan itu tidak dilawankan dengan keburukan. Kadang kebaikan itu juga bisa berlawanan dengan kebaikan yang lain. Banyak case yang bisa kita lihat di dalam kehidupan sosial. Misalnya pertentangan berbagai konflik keagamaan yang terjadi. Satu pihak ini adalah tokoh agama, dan di pihak lain juga ada tokoh agama yang berbeda pendapat, yang semuanya punya standar moral yang berangkatnya sama, katakan Quran hadis. Mereka saling memperdebatkan kebenarannya masing-masing, memperdebatkan kebaikannya masing-masing. Ini menjadi, saya langsung to the point itu, ya. Kalau kita bicara moral secara dasar, saya kira bukan kapasitas, ya. Katakanlah itu bisa dipelajari sendiri di pondok pesantren, atau mungkin kalau ada di sekolah juga ada pendidikan karakter, dan kebaikan-kebaikan itu semuanya ada standar moral yang bagi lembaga masing-masing itu ada otoritas keilmuannya sendiri-sendiri. Tapi kalau lihat prakteknya di lapangan dan apa yang saya rasakan, saya bahkan menemukan banyak case yang saya rasakan sendiri, bahwa kebaikan itu tidak diperlawankan dengan keburukan, tapi kebaikan itu kadang-kadang berantitesis dengan kebaikan yang lain. Dan itu banyak sekali. Di zaman sekarang ini, ya, saya tidak tahu ini apa, fenomena apa gitu, saya tidak tahu. Nah, jika berangkat dari pertanyaan yang definisi tadi, sehingga ini menjadi problematis ketika saya secara pribadi mendefinisikan kebaikan itu apa. Akan ada benturan dengan kebaikan yang lain. Ya. Kalau kita standar moral kebaikan itu, ya mungkin kalau secara teologis, ya, yang perilaku atau sikap batin atau sikap kehidupan yang berpangku kepada katakanlah Quran hadis misalnya itu, ya, berlandaskan akhlak mulia. Akhlak mulia ini digali sepenuhnya dari sumber-sumber keagamaan, ya. Itu standar kebaikan, ya, standar kebaikan. Tapi pada praktiknya tidak seperti itu. Sehingga perlu sekali kita itu melatih untuk, bagi saya, untuk mendefinisikan kebaikan itu kadang-kadang kita perlu mengonsultasikannya dengan apa yang kita rasakan batin. Seringkali kita selalu mengambil mengambil keputusan, katakanlah mana yang baik, mana yang buruk. Definisi baik yang buruk kita seringkali kan butuh guru kadang, ya, orang lain, atau butuh mursyid kalau dalam agama, ya, untuk mengonsultasikan yang baik yang mana sih, yang hak yang mana, yang hak yang batil ini samar-samar masalahnya, ya. Makanya zaman saat ini orang pergi ke psikolog, orang pergi ke ahli tertentu yang spesifik. Umumnya kalau masalah moral dan etika, kita larinya ke mungkin akademisi atau ke guru spiritual atau ke agama dan sebagainya, lari situ. Tetapi agak ada yang dinafikan, ya. Kita menanyakan kepada
diri kita yang bukan diri kita, maksudnya menanyakan ke dalam. Ini memang sangat abstrak, tapi bisa dirasakan. Jadi rasa ini yang mungkin kurang, rasa itu yang kurang. Secara kelembagaan, ya, secara kelembagaan, orang mungkin bisa mendefinisikan kebaikan berdasarkan definisi tekstual yang sudah pakem. Akhlak mulia adalah baik menurut Quran dan hadis. Itu kan dibuat sekian abad yang lalu, sekian ribu tahun yang lalu, dan setiap masa memiliki konteksnya masing-masing dalam menafsirkan ini gitu. Bagi saya pribadi saat ini, perjalanan ke dalam untuk mengonfirmasi atau memvalidasi satu kebaikan, satu instrumen yang seringkali hilang, sehingga teks agama atau teks sosial itu menjadi sangat kaku, ya, itu tidak adanya validasi dari, entah itu dikatakan intuisi kita atau apa yang kita rasakan. Saya masih percaya bahwa ada kebaikan universal, masih percaya itu. Yang kadangkala memang kalau kita perdebatkan dalam lingkungan akademis akan terjadi banyak persepsi, tetapi rasa itu nggak bisa bohong, ya. Rasa, ya. Kalau kita melihat di Palestina, betapapun kita punya preferensi politik yang berbeda jauh dengan orang-orang di sana, tapi kalau ada anak yang dibunuh, ada kejanggalan, ada perasaan yang tidak bisa kita terima. Betapapun kita itu memiliki preferensi politik, mengambil satu aksis atau satu poros, ya, di dalam keputusan politik kita atau apa, tetap kita merasakan bahwa ini tidak baik, ini bukan satu kebaikan yang bisa kita validasi secara rasa. Itu yang sering ditinggalkan oleh orang-orang, mungkin atau diklaim, ya, mungkin yang saya tangkap sering kali diabaikan. Penting kita memvalidasi itu dari sisi akademis, dari ahli di bidang yang sangat spesifik. Penting juga dari sisi agama, dari teks-teks keagamaan. Tapi tambahkan validasi bahwa kuatkan dari rasa yang kita miliki. Instrumen dari Sang Pencipta, ya, berupa rasa ini, berupa aku yang lebih besar dari tubuh, aku yang sejati itu, yang setiap orang saya yakin punya sinyal untuk bisa mengakses itu, ya. Yang memang seringkali ini banyak tabirnya, banyak hijabnya, bahasa agamanya itu banyak penghalang yang terutama bisa jadi seringkali kita harus meletakkan akal itu, ya, untuk sementara waktu sehingga kita bisa merasakan, baru kita pakai kembali akal itu untuk menguatkan pandangan kita terhadap satu permasalahan. Kalau akal, ya, kalau logika kita pun juga sangat subjektif, ya, logika tadi. Seringkali meskipun kita sudah mempelajari berbagai hasanah kajian tentang logika, mungkin filsafat dan sebagainya, sebagai alat yang cukup ampuh, ya, untuk mendefinisikan moral dan etika. Tapi filsafat barat itu cenderung, apa ya bahasanya, cenderung
cenderung rasional maupun empirisme itu ya, itu yang dan itu bisa diantitesiskan dengan ini apa namanya, logika orang lain, logika dari mazhab lain atau dari poros lain di dalam filsafat. Dalam agama pun demikian. Sekuat-kuatnya satu teks tafsir atau ayat maupun hadis itu memiliki penafsiran yang berlapis-lapis, ya, yang berlapis, sehingga dia bisa ditafsirkan dalam rentang waktu tertentu. Di rentang waktu tertentu dia bisa memiliki penafsiran baru. Jadi tidak jumud. Nah, ini kan kadang-kadang membuat kita membedakan antara yang hak dan yang batil agak membingungkan. Jadi itu kalau kita bicara tentang perbuatan baik, nah oposisinya kan berarti kita tidak bisa melepaskan dengan perbuatan buruk. Nah itu bagaimana? Perbuatan buruk secara definitif menurut panjenengan itu seperti apa kalau keburukan? Tadi kan kita berbicara kebaikan nih. Ya. Nah sekarang kita ke oposisinya, jadi perbuatan buruk. Mungkin kita makan dulu kalau ini. Oke. Ya. Tadi kembali lagi ke pertanyaannya jenengan tadi itu ya, yang terkait dengan oposisinya kalau perbuatan buruk sekarang itu seperti apa? Bagaimana definisinya kalau versinya panjenengan? Ya, ini kan juga problematis, mendefinisikan buruk dalam pengertian yang sangat halus ya, Mas. Kalau saya kira perbuatan baik buruk itu kalau kita kaji secara filosofis tentu bisa dilacak sendiri sumber-sumbernya. Saya kira itu menjadi kebenaran yang dianggap universal gitu. Atau mungkin dari sisi agama, dari teks-teks keagamaan itu sangat gampang sekali saya kira jenengan melacak bagaimana yang baik, bagaimana yang buruk ya. Tapi dalam praktek yang tadi itu, kalau misalnya yang buruk ya, saya ambil contoh. Katakanlah bisa juga kadang-kadang pemahaman tentang baik buruk secara tekstual keagamaan itu juga digiring untuk tujuan-tujuan tertentu tuh. Ya, ini yang menjadi keresahan saya juga. Misalnya sekarang yang indikator yang dipakai untuk masyarakat umum, seringkali kan misalnya kalau ada orang yang tertangkap korupsi misalnya, tiba-tiba jadi religius, pakai kopiah, ya, itu. Ini salah satu kerancuan di dalam memahami mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Terus saya juga ada keresahan misalnya, yang selama ini katakanlah kita anggap sebagai orang yang penjaga moral, ya, misalnya kayak Habib, Kiai, ya menjadi guru kita sebagai standar moral baik dan memberi petunjuk mana yang baik, mana yang buruk. Tapi seringkali kita merasakan adanya ego, ya, ego yang mengarahkan teks keagamaan itu seakan-akan untuk memperkuat kepentingan, ya, yang saya rasakan ya. Ini empiris tidaknya saya tidak tahu, tapi yang saya rasakan seperti itu. Apakah orang yang rajin ibadah, mahdoh maksudnya, seperti sholat, zakat, haji, ya, dan rajin wiritan dan sebagainya, apakah itu kebaikan dalam pengertian minimal tidak melakukan keburukan? Ya. Tetapi kalau lebih halus lagi, ego yang bergerak, katakanlah apa sih, kok tidak terimplementasi dalam sikap sosial gitu. Menjadi aneh ketika ibadah mahdohnya bagus, ibadah sosialnya tidak tampak, bahkan berkebalikan. Misalnya berkebalikan, gegabah dalam menilai seseorang, judgement, sehingga marah-marah terhadap satu sikap tertentu yang tanpa tabayun, tanpa klarifikasi, tanpa apa, sudah dijudge. Ya, orang ini katakan seorang Habib, ini
keliru, ini tidak sesuai dengan ini begitu ya. Atau seorang kiai yang memfatwakan ya, yang seakan-akan bertentangan dengan moral sosial gitu, atau etika sosial, dan yang kita banyak sekali ya yang bisa kita jadikan contoh kasus. Terlebih akhir-akhir ini saya menjadi agak ragu dengan definisi keburukan dalam hal yang lebih efek sampingnya itu tidak langsung ya. Beda kalau misalnya kita membunuh orang, efeknya langsung kita bisa lihat bahwa itu ada sesuatu jelas itu bertentangan dengan kemanusiaan misalnya. Atau orang mencuri yang dilindungi oleh konstitusi negara maupun agama juga melarang dan sebagainya. Itu yang efek sampingnya langsung. Ya. Tetapi misalnya yang sikap-sikap tampaknya ya, yang tampaknya baik seperti ibadah dan sebagainya, tapi tidak mencerminkan katakanlah mungkin secara sosial kurang baik dengan tetangga, atau mungkin secara sosial cenderung tidak bisa meletakkan ego ya, ego kelompok ya, ego sektarian dan sebagainya. Itu ini kan efek samping jangka panjang yang justru lebih berbahaya menurut saya, yang bisa menimbulkan misalnya dalam tanda kutip peperangan ya lebih besar, atau mungkin kebencian yang terus menerus ya. Aneh ya bagi saya. Sehingga kalau saya ditanyakan langsung dengan jawaban langsung, misalnya definisi kebaikan apa, kemudian menjadi agak naif kalau segera meminta jawaban ya, meminta jawaban itu. Sehingga pada tahap ini saya juga memikirkan ulang itu, merenungkan ulang itu. Yang selanjutnya terkait meningkatnya iman. Ya. Cara definisi itu seperti apa pemahamannya panjenengan? Iman meningkat. Iman yang meningkat. Sekarang kita lihat iman dulu ya. Iman menurut jenengan apa kira-kira iman? Jadi ya lebih ke hablum minallah ya. Jadi itu meningkat. Oke. Itu misalnya itu kan sangat abstrak juga. Kalau misalnya saya logikakan, ada ini definisi saya munculkan dalam bentuk analogi atau metafora. Misalnya kalau ada seorang yang sedang menunjukkan kemampuan panahnya ya, ahli panah lah, dan ada banyak yang menonton, orang ditanya ketika si ahli panah itu perform ya, mempertontonkan kemampuannya, apel dilempar, dipanah, cek, di angka dilihat ternyata kena. Yang lebih kecil lagi misalnya buah anggur dilempar, dipanah, kena. Atau biji keres misalnya dilempar, semakin kecil, dipanah, ternyata berhasil. Semua penonton ditanya, apakah Anda percaya bahwa dia ahli panah? Saya yakin sebagian besar dari penonton akan menjawab, betul dia ahli panah karena terlihat indikatornya ya. Tapi ketika diambil satu penonton, sini kamu maju, kamu duduk di pojokan yang agak jauh sana, apelnya ditaruh di atas kepalanya dia, apakah dia mau apa tidak gitu? Dipanah oleh ahli panah yang dia percaya sebagai ahli panah, yang tidak pernah meleset, tapi sasarannya sekarang dirinya. Kalau dia mau, itulah iman, keyakinan. Levelnya tidak sekedar percaya, tapi dia mempercayainya itu secara utuh, yakin bahwa misalnya kalau dia nggak mau dipanah, meskipun saya percaya dia tapi saya nggak mau nih, berarti dia belum yakin. Iman tidak sekedar kita mengucapkan secara verbal ataupun meyakini dalam hati seperti yang disampaikan dalam teks-teks keagamaan ya, percaya kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab suci, kepada hari akhir, kepada qada dan sebagainya, rukun iman semuanya itu ya.
Misalnya kalau sekedar meyakininya, mengucapkannya secara verbal dengan ditandai dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, dengan syahadat, terus diyakini dalam hati dan diamalkan dengan perbuatan misalnya, itu kan bahasa teks di dalam kebanyakan di dalam teks-teks keagamaan dan sebagainya ya. Bagi saya harus dibuktikan ya, dibuktikan dengan itu tadi. Sama seperti yang katakanlah, bagi saya meskipun dia bukan ahli teologi, bukan ahli agama ya, Sujiwo Tejo kan pernah bilang, kalau kamu, saya ngutipnya justru dari budayawan bagi saya karena dia bersih dari, katakanlah bersih dari pengaruh bawah sadar tentang agama karena dia punya critical factor yang cukup tebal ya, tapi dia mengatakan kalau saya mengutip dari seorang ulama, tentu mungkin akan ada bias di subjektivitas dia dalam pengaruh dari pemahaman tekstual itu. Tapi kalau kita lihat Sujiwo Tejo, dia bilang bahwa kalau kamu masih bingung besok mau makan apa, misalnya gitu ya, ya imanmu runtuh, katakanlah, kok gitu ya, intinya kasaran seperti itulah. Jadi itu contoh konkret ya. Contoh konkretnya bahwa kita hanya sekedar itu. Ini efeknya lebih dalam lagi ya. Ketika kita hanya sekedar melaksanakan aktivitas keagamaan sebagai indikator keimanan kita. Kalau kita bicara contoh konkret, perbuatan baik, perbuatan buruk, keimanan yang meningkat. Contoh konkret. Seperti apa versinya panjenengan ini? Saya pernah dengar Gus Dur itu ya. Beliau nggak pernah pegang uang, bahkan ketika mau makan bakso aja minta ditraktir anaknya ya. Kalaupun ada uang di rumah, kalau ada orang yang minta berapapun itu, panjang ada itu diberikan. Yang diminta memberikan anaknya apa Gus Durnya sendiri? Gus Dur sendiri kadang misalnya ada orang yang butuh untuk masjidnya, ada seorang yang memberikan uang 40 juta misalnya. Banyak cerita-cerita yang berseliweran tentang beliau ya. Lalu ada orang yang membutuhkan untuk masjid dan sebagainya, sejumlah uang yang persis sama yang diberikan tadi langsung diberikan, bahkan tanpa memperdulikan dirinya ya. Beliau seorang Islam yang taat, memiliki pemahaman yang mendalam tentang agama. Perilakunya dalam hal seperti ini, yang sepele seperti ini, tingkat keimanannya bahkan tidak mengkhawatirkan kehidupannya sendiri, bahwa dia sudah berserah diri, total surrender, pasrah total pada Yang Maha Kuasa. Itu tercermin di situ. Itu salah satu contoh yang dekat dengan kita karena kita mengalami masa itu. Mungkin usia saya masih mengalami masa itu, masa ketika beliau masih menjadi the living menjadi seorang yang benar-benar bagi saya sangat moralis, meskipun dia tidak pernah mengklaim dirinya seperti itu atau mengucapkan apapun tentang dirinya, tapi kehidupannya bagi saya sangat ya itulah keimanan yang menurut saya, kepasrahan total, keimanan betul-betul, kepercayaan terhadap Yang Maha Kuasa, yang dia sendiri sudah yakin dengan jalannya itu, digerakkan oleh intuisi dia, memberikan apa yang dia bisa berikan, total dalam memperjuangkan sesuatu, punya sikap, meskipun kadang-kadang orang menilai sikap itu keliru, tapi dia punya sikap yang dia yakin betul bahwa itu harus dilakukan tanpa keraguan, tanpa ada rasa takut. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kalau bahasa agama itu tidak ada rasa takut sama sekali, tidak ada kekhawatiran sama sekali, tidak ada kesedihan mengingat masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran tentang masa depan. Yakin sepenuhnya bahwa hidupnya dijamin oleh Yang Maha Kuasa dan keimanan yang penuh. Bahkan dia
merelakan jabatannya sebagai presiden tanpa yang dipertimbangkan adalah jangan sampai ada pertumpahan darah, karena perasaan memegang kekuasaan ini juga ada yang bilang bahwa kekuasaan itu enak loh gitu, tapi beliau meletakkan presiden itu dengan entengnya gitu. Banyak contoh-contoh itu, banyak contoh-contohnya itu. Kalau contoh ya itu yang bagi saya undeniable, tidak terbantahkan gitu. Oke, itu tadi dari yang disebutkan kan sudah ketiga-tiganya ada di dalam peristiwa yang disebutkan itu. Ya. Nah, selanjutnya menurut panjenengan seberapa penting seseorang itu harus melakukan kebaikan, meninggalkan keburukan, dan berupaya untuk meningkatkan keimanan? Kalau seberapa penting, penting sekali. Maksudnya apa ini? Seberapa penting? Artinya kalau kita bicara tentang keteraturan, sekarang sepanjang zaman pasti ada luka-luka. Dunia ini penuh luka. Ya, banyak yang tidak selaras dengan kemanusiaan kita. Banyak yang chaos di sana sini. Luka-luka itu ya disembuhkannya ya gimana kalau tidak dengan cahaya semacam ini, keimanan itu, religiusitas yang indikatornya tidak sekedar ibadah madhah itu, karena buah dari ibadah madhah, buahnya ya ibadah sosial salah satunya. Buahnya di situ. Bukan berarti sholat nggak penting, itu sangat penting sebagai salah satu indikator. Tapi indikator yang lebih besar lagi, yang lebih penting lagi adalah ya orang sholat ada perubahan, transformasi dalam kehidupannya menuju keteraturan, keseimbangan, dan keselarasan dengan kehendak yang maha kuasa, dengan kehendak sosial yang mencapai keteraturan dan kebaikan itu ya. Jadi begitu. Di pertanyaan seberapa penting itu kan karena kadang di sekitar kita itu kita menemukan orang yang dulunya Ya. taat sekali ibadah magdo gitu ya. Apapun dia lakukan, pokoknya dia, ketika kita bicara tokoh kampung gitu ya, bukan tokoh di pondok pesantren, tokoh kampung, dia salah satu tokoh kampung yang sering menyelenggarakan kegiatan-kegiatan keagamaan, punjernya. Tapi tiba-tiba pada titik tertentu orang itu akhirnya meninggalkan semua hal itu. Kan kita kerap kali menemui hal-hal begitu, makanya saya beri pertanyaan seberapa penting, karena ada momentum yang kadang tiba-tiba ada orang yang seperti itu hingga akhirnya tidak ada ibadah maksud di dalam dirinya, benar-benar ya menjalani hidup gitu aja. Kita tidak bicara bahwa kebenaran itu gini ya, yang jelas itu salah satu data dan informasi. Kita berangkat bahwa data itu bukan realitas ya, dan realitas itu bukan kebenaran ya. Gini, data itu bukan informasi. Ini kan data hanya sekedar data ya, dia diolah jadi informasi dan sebagainya. Data bukan informasi, informasi bukan realitas, realitas itu bukan kebenaran ya, bukan kebenaran. Karena kita berangkat dari tadi, satu kebenaran bisa diantitesiskan dengan kebenaran yang lain. Makanya kebenaran yang kita terima sekarang itu, kalau ekstrimnya bilang itu kebenaran relatif. Kalau kita sebagai orang yang beriman, katakanlah percaya bahwa kebenaran yang mutlak hanya milik yang maha kuasa ya. Makanya ketika ada case semacam itu ya, kita tidak bisa memberikan penilaian yang adil ya terhadap hal-hal semacam itu. Seberapapun kita diperkaya dengan logik ya, dengan apapun itu hanya bisa untuk mengarahkan kepada simpulan tertentu ya.
dimensinya kan berlapis-lapis. Misalnya ada orang yang semula sangat taat beribadah secara mahdoh, tiba-tiba mengalami transformasi spiritual, menganggap bahwa ada fase di mana dia lebih mementingkan tentang hakikat dari sebuah tindakan, sebuah perilaku, sebuah pemahaman kebaikan dan sebagainya, mengabaikan yang syariat itu, ya. Terus ada lagi di masa tertentu dia harus kembali lagi mencapai titik keseimbangan baru bahwa ternyata syariat dan hakikat harus berjalan bersamaan, karena kita masih hidup di dunia, butuh syariat untuk keteraturan, ya. Dan tapi itu tidak sekedar untuk itu, lebih dari itu, dan kita punya visi yang lebih jauh ke akhirat dan sebagainya. Ini ada fase yang kita nggak boleh potong dan kita tidak boleh menyimpulkan serta merta hanya dari pandangan empiris kita. Ya. Terkait itu, ya, metode atau pendekatan apa yang bisa digunakan, ya, ketika ada case seperti itu, metode atau pendekatan seperti apa agar untuk mengajak melakukan kebaikan itu kembali, meninggalkan keburukan yang mungkin saat ini dilakukannya, hingga keimanan itu meningkat. Ada metode atau pendekatan khusus enggak? Saya kira menghadapi kasus-kasus semacam itu. Ya, saya kembali lagi bahwa betapa relatifnya pandangan kita, ya, katakanlah. Kalau untuk melihat ini, kalau metode saya pribadi saya punya. Oke. Nah, tapi kalau kita lihat apa yang jelas, ini tidak relevan dengan orang lain, karena dia mengalami proses spiritualnya sendiri, transformasinya sendiri, bagaimana dinamika kehidupannya sendiri. Yang jelas tidak bisa menggunakan ukuran pengalaman spiritual, karena sih beda dengan pengalaman empiris, ya, yang mungkin kita bisa validasi semuanya, ya. Tetapi ketika kita bilang pengalaman spiritual, maka metodenya pasti sangat relatif sifatnya. Meskipun ada kecenderungan yang mengacu kepada generalisasi, misalnya ada fase di mana orang dulunya gini, tiba-tiba gini, terus akhirnya mungkin mencapai keseimbangan baru gini, gitu. Itu ada pola, memang pola kecenderungan umum. Tetapi secara lebih dalam lagi, ternyata prosesnya itu pun pasti akan sangat berbeda. Ya, bagi saya pribadi, titik balik, ya, transformasi yang saya alami, yang saya rasakan, dan ini sangat subjektif, ya. Sekali lagi ini sangat subjektif, ya, sangat subjektif. Saya nggak tahu apakah ini juga relevan untuk orang lain, ya, saya tidak tahu juga. Metode terbaik bagi saya adalah hening. Artinya kita meletakkan akal kita sebagai yang terlalu dominan, akal kita sebagai dominan. Saya mulai merasakan perubahan transformasi spiritual sejak dulunya mungkin saya wah, ini kalau kayak gini pastinya gini. Saya kalau melakukan ini pasti gini, gitu. Tapi latihan untuk meletakkan ego, ya, latihan untuk apakah tindakanku ini didrive atau didorong oleh ego, atau ini murni upaya untuk menyelaraskan diri dengan alam, dengan lingkungan, dengan kehendak yang maha kuasa, ya. Kalau saya pribadi, kita memang butuh validasi dari teks, ya, tapi teks itu tidak puncak dari keputusan yang akan kita ambil, yang justru juga penting dan jarang dibicarakan di dalam ruang-ruang kelas, di dalam ruang-ruang pengajaran, adalah bagaimana kita hening dan bagaimana kita tidak mengutamakan logika ego kita. Ini memang agak sangat abstrak, tapi ini yang saya rasakan, bahwa ketika hening, ya, kita coba meletakkan pikiran, ya, tidak lagi sebagai pengendali utama, tapi dia hanya sebagai pembantu kita untuk merasakan, mungkin bahasa yang lebih tepat, rasa itu, ya, untuk menjadi neraca, ya, neraca atau timbangan kita. Memang abstrak, tapi itu saya rasakan.
sejak saya mengalami banyak peristiwa yang ekstrim bagi saya, ya, ekstrim bagi orang lain belum tentu ekstrim bagi saya ekstrim bagi orang lain mungkin tidak ekstrim, tapi saya mengalami satu fase kehidupan yang titik terendah, yang ekstrim. Saya mulai capek mikir, akhirnya saya pasrah total, saya digerakkan kemana saya nurut sama yang kuasa, saya latihan itu meskipun belum bisa optimal, tapi saya latih ke situ. Kadang-kadang nggak logis, tapi saya lakukan. Misalnya, ini nggak logis secara akal, tapi kok aku ngerasa enak ngelakuin ini, tak lakoni. Tapi berkat karena saya pengamatan terhadap gerak pikiran saya yang kadang-kadang meloncat-loncat yang nggak pernah bisa diam itu, tapi saya amati dengan latihan keheningan itu selama bertahun-tahun, dan itu salah satu yang mungkin salah satu sumber yang menurut saya sangat berlimpah ya untuk menjadi neraca melihat mana yang hak, mana yang batil, salah satunya. Salah satunya itu. Pernahkah metode atau pendekatan ini diterapkan untuk orang lain? Jadi maksudnya ini agar orang ini nanti melakukan kebaikan, meninggalkan keburukan, dan untuk meningkatkan keimanan seseorang. Pernah? Saya berkeinginan seperti itu. Saya berkeinginan, kalau pernah tidaknya saya tidak pernah mengidentifikasi secara khusus, tetapi niat saya karena juga saya mempelajari tentang bagaimana kompleksitas pikiran manusia dan sebagainya, sains tentang bawah sadar dan sebagainya itu. Bagi saya, pertama yang harus kita lakukan bukan fokusnya ke orang lain, fokus tapi ke diri. Iya, karena begini, cermin itu manusia sama manusia memiliki instrumen yang sangat kompleks, yang sangat peka. Dampaknya bagaimana? Nah, itu dampaknya tanpa saya harus melakukan metode konvensional. Maksudnya konvensional ini seperti apa? Pengajaran, tutur-tutur. Oh, oke. Itu kan sifat memang transformasi paling nyata dan indikator paling mudah dilihat adalah konvensional. Iya, yang konvensional itu, dan itu memang harus terus dilakukan karena itu juga sangat efektif ya. Kalau kita punya otoritas, misalnya guru terhadap murid, misalnya orang tua terhadap anak, ya. Tapi kadang-kadang saya lebih banyak bertemu dengan yang bukan murid saya dan bukan anak saya, maka mungkin metode konvensional itu akan banyak pertentangan, seringkali seperti itu, akan banyak tidak bisa langsung diterima masuk ke dalam hati, masuk ke dalam kesadaran, bahasanya bukan hati ya, mungkin kesadaran seseorang masuk dalam kesadaran. Bisa disebut sebagai hambatan lah. Iya, ya. Ada banyak barrier ketika barrier entah secara psikologis, secara sosial dan sebagainya, karena kan butuh otoritas untuk bisa langsung efektif kepada dampak yang ditimbulkan untuk orang lain. Cara terbaik bagi saya untuk memberikan dampak bagi orang adalah memperbaiki diri kita sebaik mungkin ya. Refleksi ke dalam, saya tidak pernah mengharapkan orang lain berubah karena saya ya, tapi saya ingin merubah diri saya karena semata-mata saya upayakan latihan untuk krona Allah ya, karena yang maha kuasa ya, karena yang maha kuasa, dan ternyata banyak sekali berdampak saya rasakan, baik ke keluarga, kerabat ya, atau ke orang-orang di sekitar, tanpa saya sadari, tanpa saya rencanakan, karena saya juga tidak mau kontrol ya, karena kebingungan itu muncul, kecapean dan kekhawatiran itu muncul, atau mungkin beban itu muncul ketika kita terlalu mengontrol detail, padahal kita nggak punya kontrol terhadap apapun sebenarnya secara teologis bagi saya pribadi. Kalau berbicara seperti itu, apakah lembaga itu dikatakan penting? Lembaga itu penting jika ada otoritas di sana, guru terhadap murid, orang tua terhadap anak, mursyid terhadap ini penting karena dia bisa efektif karena ada otoritas. Dia menerima otoritas, itu lembaga. Tetapi jika lembaga itu sifatnya horizontal, maksudnya saat tidak ada otoritas sama sekali, maka kepemimpinan terbaik adalah kepemimpinan partisipatif, bahwa kita ini berusaha memperbaiki diri kita, semoga yang lain juga terinspirasi, semoga yang lain juga bisa nyetrum dan sebagainya, saling merefleksi, justru kita yang belajar dari itu. Kalau sepengetahuan Anda, apakah lembaga-lembaga itu menerapkan
ajaran atau menerapkan permintaan berbuat baik, mengajak berbuat baik, meninggalkan Pertanyaan saya keburukan. gini, apakah efektif kita memberi tutur-tutur? Ada satu channel yang namanya channel YouTube yang namanya Habib Marbudbud. Ada satu video di situ. Dia datang ke orang-orang yang sedang bekerja pemulung dan sebagainya, yang sedang membagi daging untuk Idul Kurban. Tapi itu lingkungan pemulung, orang lagi kerja, ditutur-tuturi. Sini, qala ta'ala, qala Rasulullah, qala gini, qala gini, qala gitu, qala gitu. Nah, ya. Apakah itu relevan ketika situasi orang itu lapar misalnya? Ya. Tuh deh. Apakah misalnya dalam situasi keadaan ekonomi belum stabil, metode ketuk rumah datang memberikan qala ta'ala qala Rasulullah, apakah efektif? Padahal yang dibutuhkan bukan itu. Ini kan dakwah ke orang-orang. Saya ada satu Gus Miftah itu dan Gus Fuad Pleret itu juga pernah diskusi tentang perbedaan metode beliau dalam berdakwah ke orang-orang tuna pelacur tuna susila, sorry, mohon maaf agak kasar, pelacur itu ya, tuna susila. Gus Miftah datang dengan memberikan mukena. Bagi Gus Pleret datang yang memberikan cawet dan kancut ke sana. Apakah keduanya salah atau keduanya ada yang salah dan benar di antara? Menurut saya lihat relevansinya, kedua-duanya menurut saya punya kebenarannya sendiri-sendiri. Karena yang dibutuhkan itu pada saat itu, gitu. Ini kan butuh rasa ini, alat neraca rasa. Nggak bisa kita serta-merta menafsirkan saklek tekstual ayat-ayat dan hadis. Kan pertanyaan saya di situ, saya juga nggak tahu jawabannya. Jadi kalau pandangan panjenengan terkait orang-orang yang aktif itu, ya kayak seperti disebutkan di channel YouTube Gus apa tadi itu? Habib Marbudbud. Habib Marbudbud, Gus Miftah sama Gus Pleret itu kan saya memandang dia aktif mengajak kebaikan, meninggalkan keburukan kayak gitu. Iya. Nah, tapi konvensional. Pandangan panjenengan melihat orang-orang yang aktif seperti itu seperti apa pandangan panjenengan? Melihat orang-orang yang aktif itu tadi loh. Baik, tetap baik. Ya, karena dia punya standar moral sendiri. Punya standar etiknya. Dia bagi saya itu tetap dalam konteks kebaikan karena dia nggak menyuruh keburukan. Dia tidak menjadi sponsorship untuk keburukan, tidak. Dia sponsorship untuk kebaikan. Tetapi caranya yang kurang relevan itulah bisa menjadi masalah dan bisa jadi keburukan. Dampaknya yang ditimbulkan, dampaknya orang jadi benci dengan agama, benci dengan apa? Karena relatif judgement-nya terlalu kuat. Berhadapan. Apakah tidak lebih, misalnya kita membangun satu korporasi yang berbasis sosial, misalnya ada CSR dan sebagainya, ya, itu kan juga sangat, karena saya Islam, saya boleh kritik terhadap agama saya sendiri, itu juga sangat Islami. Bagi saya ada CSR, ada dengan sistematis membantu orang sampai dia mentas teko masalah yang dihadapi yang paling dekat masalah dia, baru nanti qala ta'ala qala Rasulullah. Wong luwih kayak qala ta'ala qala Rasulullah, negara kacau qala Rasulullah, efektif gitu ya. Iya, dampaknya tambah buruk. Kita jadi skeptis bisa terhadap semakin agama. antipati ya. Antipati. Oke. Itu kira-kira. Nah, itu kan kalau kita tadi berbicara sesama muslim. Ya. Nah, kalau ke non muslim, bagaimana mengajak berbuat baik dan berbuat buruk? Kalau keimanan kan jelas berbeda ya, dengan non muslim. Berarti dua poin ini. Ketika ketemu dengan non muslim, mengajak dan meninggalkan. Saya ada pertanyaan sebaliknya. Jangan-jangan yang non muslim lebih baik daripada kita? Ngapain kita ngajak dia? Dia yang menjadi inspirasi kita. Kalau misalnya Thomas Alva Edison itu seorang muslim, mungkin dia masuk surga duluan. Karena listrik kita pakai setiap hari. Itu berkat dia. Tesla bisa masuk surga duluan. Kalau dia seorang muslim, saya mungkin ya. Wallahu alam, saya nggak tahu itu urusan itu sendiri-sendiri. Cuman
Kalau dia seorang muslim mungkin dia sudah masuk surga duluan. Karena sampai sekarang kalau nggak ada itu nggak bisa dilakukan secara massal listrik ini. Penerangannya. Sama terlalu ngapain kita ngajak mereka lebih baik sekarang konteksnya misalnya dalam hal-hal tertentu. Dalam hal tertentu, masalah dampak yang ditimbulkan, ya, indikator paling kuat dampak yang ditimbulkan, manfaat yang diberikan. Kebanyakan ya HP kita ini itu bukan dari kebanyakan teknologi yang kita manfaatkan, yang mempermudah hidup kita sekarang ini, sehingga kita bisa berdakwah lewat HP, bisa berdakwah lewat mic, speaker, bukan buatan kita. Katakan kalau kita bicara sektarian antara Islam dan non-Islam, tapi poinnya bukan di situ, bro. Enggak, begini kan, ketika orang berbuat baik dan berbuat buruk kan tidak memandang agama. Iya, itu maksud saya. Nah, terkait dengan konteks itu, ya, nah, kita kan misalnya kalau meninggalkan poin yang ketiga, keimanan, berarti kan konteks kebaikan dan keburukan ini universal. Ya, saya sepakat itu. Nah, ketika kita mengajak orang Muslim, misalnya, nah ini kita menggunakan bahasa yang sefrekuensi, dengan hadis, dengan apa, Nah, itu konteksnya di situ ya, konteksnya di situ. Jadi kalau kita ke non Muslim, nah ini seperti apa itu maksudnya. Jadi bukan mengarah yang kesananya itu, bukan. Karena ketika kita berbuat baik dan berbuat buruk, ini kan kita tidak memandang kelamin. Kamu Islam, kamu Kristen, kamu apa, kan enggak. Kalau yang sesama Muslim, kan kita menggunakan metode-metode Islami, gitu kan, ya. Karena sefrekuensi. Lah pertanyaannya, ketika non Muslim, apakah metode dan pendekatannya ini beda atau sama? Ya kalau teknisnya jelas beda. Ya jelas kita tidak membicarakan masalah keagamaan ya, kerjasamanya pasti ya masalah sederhana saja. Kalau pertanyaannya konteksnya sama itu, ya kita bekerja sama dalam urusan-urusan sosial, bekerjasama dalam urusan-urusan membangun bangsa, membangun negara, membangun masyarakat yang lebih baik, yang lebih teratur, yang lebih berkemajuan, yang lebih memberdayakan manusia satu sama lain, saling membantu dan sebagainya. Itu jawaban normatifnya. Secara teknis, ini arahnya ke sini. Ya, secara teknis, ya tentu ya pasti tidak relevan kalau kita menggunakan ayat. Tapi anehnya ya, dalam perdebatan misalnya, entah karena bawah sadarnya sudah terbentuk seperti itu, entah karena apa, cenderung kadang-kadang ada pihak yang menggunakan teks keagamaan dalam berkomunikasi dengan orang yang berbeda dengan ini, kan ya aneh ya, meskipun saya tidak ingin bicara seperti ini, tapi ternyata kok ada gitu. Aneh bagi saya itu ya. Bahwa kita tuh punya tujuan bersama dalam hal keberlangsungan masyarakat, peradaban, itu punya, semua orang pengen kita ini semuanya berdaya bareng-bareng ya. Meskipun ego ya, kalau dalam bahasa kita nafsu ya, kita pengen Islam itu berjaya, ini apa kayak gitu. Tapi kita kembali ke belakang, bahwa dalam puncak kejayaan Islam itu sendiri, itu kan selalu ada orang yang non Muslim di sana yang juga ikut berperan di situ. Dan kemampuan kita untuk berkomunikasi dengan mereka ya, menunjukkan kedewasaan kita pada masanya itu ya, yang entah di masa sekarang kok makin lama kita makin sempit. Kita nggak mau dipengaruhi oleh Barat, padahal dulu ketika kita jaya, Islam jaya, Barat mau dipengaruhi oleh kita gitu. Sehingga terjadi Renaissance dan sebagainya, misalnya seperti itu dalam konteks peradaban. Nah, sekarang kita sangat defensif, resisten terhadap apa-apa yang berbau yang bukan kita, gitu. Seperti itulah. Nah, di mana kedewasaan kita dalam membangun itu? Dalam konteks yang bertetangga saja, saya kira kita juga kadang-kadang meskipun secara permukaan kita bisa bersama, tapi masih ada ego di dalam. Kadang-kadang keperucut.
muncullah ego keagamaan kita terhadap agama lain. Wah, ini memang latihannya susah. Memang kita harus mendewasakan diri. Berarti dalam hal ini posisi keluarga ini mengambil andil besar. Ya. Tadi kan ditarik dari besar menuju yang kecil tetangga. Oke. Apakah keluarga ini memberi dampak yang besar untuk itu? Semuanya berangkat dari keluarga. Kalau kita bicara makro, meskipun ada yang orang yang lahir tanpa keluarga misalnya dan sebagainya, tumbuh tanpa keluarga, tapi keluarga jelas semuanya berangkat dari sana. Ya, fatalnya adalah kadang-kadang orang tua ini atau mungkin sebagai otoritas tertinggi dalam keluarga, orang tua misalnya, ini juga memberikan contoh yang kurang lebih ya seperti yang saya katakan tadi, ya, masih ada ego keagamaan dan sebagainya. Dalam konteks yang saya alami ya, saya memiliki orang tua yang sangat demokratis, berhubungan dengan siapa saja, dengan orang lintas agama. Bahkan beliau pernah menjadi bagian dari FKBU atau apa itu, Forum Komunikasi Antar Umat Beragama, yang juga sangat dinamis dan aktif di situ. Bahkan banyak kontribusi dari non Muslim terhadap pembangunan di sekitar daerah saya sana itu. Itu diterapkan hanya ke Anda atau ke semua saudara-saudara Anda? Jadi apa yang dilakukan orang tua saya itu saya rekam. Tanpa beliau mengatakan itu, saya mengingat beliau sebagai orang yang sangat toleran, sebagai orang yang sangat tahu bagaimana cara membangun masyarakat dalam kemajemukan itu. Tanpa beliau mengatakan api ingin ini gitu. Tapi kita di kemudian hari mencerna itu dan merecall itu, memori itu menjadi satu yang pembelajaran yang tanpa sadar saya cerap itu, yang akhirnya menancap di dalam hati, sehingga saya terbentuk jadi seperti ini. Mungkin pemahaman ini bawah sadar juga dari didikan orang tua gitu. Gitu. Sekarang tadi kan sempat disinggung Gus siapa tadi yang di YouTube tadi, Marbot. Nah ini kan tadi sempat channel baru itu ya. Channel baru itu teman ini saya. Media sosial, ya. Media sosial. Efektif nggak media sosial digunakan untuk mengajak seseorang berbuat baik, meninggalkan keburukan? Saya tidak tahu efektif tidaknya, tapi indikator yang muncul, penontonnya banyak, ya, komentarnya beragam, komentarnya itu sudah berdampak besar. Komentarnya ribuan itu berdampak besar gitu bagi saya, indikatornya ya itu sudah berdampak ya. Yang kedua, mungkin bagi orang lain tidak terlalu berdampak, tidak efektif, tapi saya langsung terpukul jiwa saya, langsung saya masuk ke hati bahwa inilah problem sesungguhnya dari masyarakat beragama kita. Itu kan minimal saya terpengaruh, saya terdampak gitu atas apa yang dia lakukan. Berarti ada dampak ya, ada dampak berarti. Ada dampak gitu. Oke, jadi saya dikatakan efektif gitu ya. Bagi saya. Ya. Untuk orang lain misalnya, ini itu efektif nggak? Indikatornya dari komen yang begitu banyak, indikatornya dari penonton yang begitu banyak. Kita susah mengukur indikator kesuksesan keberdampakan kecuali dari followers dan viewers dan komen. Tersampaikan. Sebagian tersampaikan, entah bagaimana cara pandangnya, itu berdampak. Oke. Nah, tadi kita sudah berbicara soal keluar dan sempat tadi disinggung ke dalam. Kalau Anda menilai diri Anda sendiri soal melakukan kebaikan, berbuat buruk, dan tingkat keimanan panjenengan ini, kalau Anda menilai sendiri diri Anda ini bagaimana? Wah, susah ini. Ya memang, tapi saya akan bicara tetap. Meskipun pengenalan terhadap diri saya pribadi, bagi saya perjalanan untuk mengenal diri itu tidak akan pernah habis. Mungkin pada layer yang sekarang, pada lapisan kesadaran saya sekarang, ya, saya belum mengoncei diriku sampai pada layer-layer yang paling dalam, pada lapisan-lapisan terdalam. Tapi pada titik ini, setidaknya ada transformasi. Saya bilang, ada transformasi, ada perubahan yang saya rasakan, gitu. Ya, semoga ini adalah perubahan yang menuju kepada pemberdayaan diri maupun sekitar saya. Semoga. Tetapi saya merasakan ada perubahan besar dalam diri saya, itu transformasi dari metode yang saya lakukan itu.
Pernah mendapatkan kritik? Jelas. Jadi betapapun kita sudah berupaya untuk seefisien mungkin dalam mengelola diri kita sendiri, tentu kritik pasti ada dan banyak sekali ya, yang mungkin terutama mungkin ibu saya yang sampai detik ini masih alhamdulillah masih hidup dan masih memberikan. Sederhana, beliau nggak sekolah tinggi-tinggi, tapi begitu paham dengan apa yang saya rasakan, beliau sudah dan mengarahkan pada titik yang menurut saya paling efektif. Ya, menurut bagi saya sudah efektif, bagi saya sudah tepat, bagi saya sudah ada transformasi. Ternyata lapisan itu ada lagi lapisan yang lain yang saya belum ketahui dan belum jangkau. Dan itu terus menerus memahami diri tidak akan ada habisnya sampai kita kapanpun. Pada layer ini ada transformasi gitu aja. Tapi ada tetap pertentangan secara real di masyarakat. Ya, mungkin ada perbedaan pendapat atas sikap saya. Misalnya dianggap memang tidak jelek tindakan yang saya ambil misalnya di masyarakat, tetapi ada kritik. Selalu umumnya kritiknya, apakah lebih baik yang seperti ini? Gitu. Perbandingannya bukan ini buruk, yang baik ini, bukan begitu perbandingan. Yang sering dilakukan oleh masyarakat. Kritiknya lebih ke metode, apakah tidak baik metode ini? Iya. Kalau kita sepakat bahwa tujuan kita semuanya baik, kita sepakat ya. Setiap orang saya kira tidak menginginkan dampak yang buruk terhadap sesuatu. Oke. Jadi itu kan perspektif atau pendekatan orang kan masing-masing. Masing-masing. Gitu ya. Nah, terkait sastra, ya. Tadi kan ada pendekatan kontemplatif itu tadi kalau yang panjenengan, kemudian ada yang YouTube. Ini masih nyala ya? Masih. Nah, kemudian ada yang mendatangi ke tempat-tempat tertentu tadi ya, Gus Miftah atau Gus Leret tadi. Nah, itu kan metode gitu ya. Nah, ini kalau metodenya sastra ya, sastra digunakan untuk mengajak kebaikan, meninggalkan keburukan dan meningkatkan keimanan seseorang. Gimana? Ya, ini khusus perbincangan yang menurut saya sangat penting ya, karena seringkali orang melihat sastra itu sebagai hiburan saja, katakanlah masyarakat umum ya, sastra itu sebagai mengisi waktu luang dan sebagainya. Tapi bagi saya justru diskursus yang bergerak di sekitar kita ini itu tidak mungkin terjadi tiba-tiba tanpa ada pengaruh dari teks. Ya. Makanya kalau kita saya bisa punya pandangan seperti ini. Kalau kita runut pasti ada sumber. Ya. Entah itu sastrawi atau tidak. Yang jelas diskursus itu muncul dari sana, entah dengan proses yang diproses sedemikian rupa sehingga menjadi satu tindakan dan pemahaman, keyakinan atau belief tertentu, skeptis atau apapun itu munculnya dari diskursus itu. Bagi saya sastra ini justru menjadi tonggak diskursus, ya, perubahan diskursus, transformasi diskursus di masyarakat. Jadi kalau seperti itu, perlukah seorang sastrawan memikirkan hal itu, yakni muatan di dalam karyanya sebelum dia menulis itu tentang ajakan berbuat baik, meninggalkan keburukan dan meningkatkan keimanan seseorang melalui karyanya? Perlu nggak orang tersebut memiliki pemikiran seperti itu sebelum? Menurut saya gini, ya, sastrawan, saya bukan sastrawan. Menurut saya setiap orang, ya, siapapun yang bergerak di wilayah diskursus itu, ya, atau mungkin juga sastrawan, harus berangkat dari kesadaran bahwa dia entah itu kritik terhadap peradaban, entah dia ingin melakukan transformasi peradaban dalam satu peradaban tertentu, atau menjadi antitesis maupun jadi sintesis dari sebuah peradaban, dia harus punya itu dulu, visi itu dulu. Entah kita menggunakan apa, kalau bagi saya pribadi, ya, ini tidak terlepas dari ateis atau tidak ateis ya, setiap manusia itu dilengkapi dengan spirit. Saya percaya bahwa diri ini adalah jiwa, tubuh, pikiran, perasaan, ya, itu nggak terpisahkan. Spirit, jiwa, setiap orang punya ini. Mau dia sastrawan, mau dia tidak, mau dia ateis, mau dia bertuhan, ya.
entah dia menjangkarkan spirit ini pada semesta, pada universe, atau mungkin ada yang Tuhannya adalah bungkus rokok ini misalnya. Tapi dia punya spirit itu, dia punya tujuan gitu. Ya kalau kita jelas memilih, saya pribadi merasakan dan sebagainya, ya bergantung kepada zat yang serba maha. Ya. Kita bukan siapa-siapa, tidak memiliki daya upaya, tapi menggantungkan kepada yang serba maha. Ini pilihan cerdas tuh. Ya. Seorang sastrawan jika tidak memiliki spirit, ya, spiritualitas ya, semacam ini, di mana tujuan hidupnya? Gitu. Di mana dia menjangkarkan dirinya? Seposmo apapun dia, sebebas apapun dia, seliberit apapun dia, seliberit apapun. Justru kebebasan yang saya maksud di sini bukan lagi bertindak seenaknya. Ya. Tidak digerakkan atas kritik ini kritik itu, tapi dia punya visi bahwa kebebasan puncak adalah bagi saya, mungkin juga bagi sastrawan tertentu, adalah kebebasan spiritual itu, kedamaian itu, pencerahan itu. Saya yakin seorang sastrawan pada titik yang sudah matang, dia mencapai enlightenment itu, mencapai pencerahan itu, sehingga karyanya tidak lekang dimakan usia, dimakan zaman. Oke. Ya. Sebagai pertanyaan pamungkas, kan di Indonesia ini baik secara global maupun di ranah pendidikan saja, itu kan minat terhadap kesastraan itu sangat lemah. Ya kan. Nah, walaupun sempat digalakkan oleh beberapa sastrawan sejak 50-an, sastrawan masuk sekolah, angkatan-angkatan horizon itu, tapi tidak terjadi perubahan yang signifikan terhadap kecintaan terhadap membaca, berbeda dengan beberapa negara yang mewajibkan membaca novel ini kelas 9, kelas 10 harus tuntas. Tapi kita kan tidak menemukan itu di Indonesia. Nah, kira-kira kalau versi Panjenengan, tindakan seperti apa yang perlu dilakukan oleh penggiat-penggiat atau pemerintah dan sebagainya agar ada minat terhadap sastra? Ini penting sekali. Saya ingin bicara agak serius di sini bahwa orang memandang sebelah mata tentang sastra ya. Jadi sebelum kita bicara cara dan teknik metode untuk menggiatkan sastra, harus ada drive, tujuan. Ada yang mendrive, ada tujuan. Pemerintah, sastrawan, budayawan harus down to earth, harus membumi dulu. Kita tahu masyarakat kita ini seperti apa dulu ya. Biasanya orang malas membaca sastra, orang tidak mau bersentuhan dengan sastra karena mereka nggak tahu mau ngapain dengan sastra. Turunkan dulu standar kita, coba rasakan apa yang dirasakan publik. Ya. Beritahulah bahwa sastra ini bisa memicu, bisa membangun kemanusiaan kita. Manfaat sastra itu ya bisa memperkaya hasanah emosi kita. Sastra itu bisa membentuk karakter dan kepribadian kita. Sastra itu bisa menjadi ujung tombak perubahan bahkan ketika politik itu mati misalnya. Dan banyak sekali sekian list keistimewaan dan manfaat sastra yang tidak tersampaikan dengan baik di masyarakat karena kita nggak mau down to earth, nggak mau membumi. Buat apa sastra? Nggak tahu orang-orang itu sastra ngapain dengan sastra. Kadang-kadang saya sendiri juga nggak tahu ngapain dengan sastra kalau jenengan nggak cerita ke saya sebagai seorang sastrawan. Begitu kan. Nah, sastra lagi misalnya kalau dalam konteks pendidikan ya, ini kritik saya. Misalnya pembelajaran sastra atau pembelajaran bahasa atau literasi ini selalu bergerak sendiri-sendiri. Bahasa dengan purpose-nya sendiri, sastra dengan objektifnya sendiri, tujuannya sendiri, literasi dengan tujuannya sendiri. Padahal seorang pembelajar bahasa wajib menurut saya kalau ingin ya mencapai tujuan yang lebih efektif dalam pembelajaran itu, dia juga harus membaca sastra dan mengajarkan sastra.
dia harus mengutamakan literasi sastra dan sebagainya. Ini nggak bisa dipisahkan tiga ini, literasi, bahasa, dan sastra. Jurusan sastra sendiri kayak gitu, gimana mau ke publik? Tujuannya sendiri nggak nyampe, multipurpose-nya tadi itu. Lu harus ada model, multipurpose model yang tidak harus dikatakan multipurpose ya, yang bisa lebih holistik semacam ini. Ngomong sastra dewe, literary competence jalan sendiri, linguistik competence jalan sendiri, literasi competence jalan sendiri. Loh, mau jadi apa pendidikan kita di lingkungan yang sastrawi, paling sastrawi itu loh. Terlalu jauh ngomong masyarakat membaca sastra itu. Pembaca sastra sendiri yang diklaim sebagai mahasiswa sastra ya. Kopong, maaf ini sangat radikal omongannya, tapi itu realitasnya. Terima kasih, mungkin itu ya pemungkas pertanyaannya, dan saya ucapkan terima kasih telah meluangkan waktu dan memberikan banyak sumbangsih kepada penelitian saya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.